Pria di Lampung ditangkap polisi gara-gara mencuri mobilnya sendiri. Nah, sungguh berita yang membuat kita terngakak-ngakak sisi lucu abis. Siswi SMP di Lamongan itu dikagetin sama seorang guru berinisial EN, guru bahasa Inggris gitu, yang tiba-tiba datang ke kelas ngebawa alat cukur elektrik gitu. Terus siswi-siswi ini dicukur rambut bagian depannya sampai pada pitak-pitak gini, men. Nih, lu lihat dah. Masalahnya ada satu yang bener-bener kayaknya sampai trauma, gue yakin ini sampai sejauh ini, men. Coba lu bayangin, gila. Dan ini adalah momen yang seharusnya menjadi salah satu momen sakral, men. Momen sungkeman itu harus dipenuhi tangis gitu. Tapi orang malah jadi mikir sedih karena lara-laranya ini. Ini ada berita bagus ya. Meresahkan, pengemis di Bogor punya uang sampai 50 juta dan tinggal di rumah 2 lantai loh. Ya Allah. Sebuah berita yang cukup menyedihkan ketika seharusnya lu sadar kalau ada beberapa orang yang ngasih pengemis bahkan rumahnya masih ngontrak. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan di video gue kali ini, seperti biasa akan ada pembahasan-pembahasan yang sedang menarik di sosial media, dimana mungkin pembahasan-pembahasan yang nantinya akan gue omongin bisa lu jadiin obrolan sama gebetan lu yang kayaknya gak bakal mau sama lu itu. Biar gue mulai semuanya dengan sebuah pembahasan bombastis yang headline-nya sempat diomongin di IG dan Twitter karena kocak, membuat kita terkekeh-kekeh. Pria di Lampung ditangkap polisi gara-gara mencuri mobilnya sendiri. Nah, sungguh berita yang membuat kita terngakak-ngakak sisi lucu abis. Sebenarnya ini tuh nggak sama kayak yang lu pikirin. Nggak mungkin dia pergi ke rumahnya, terus buka pagar, ngeluarin mobil, diteriakin sama tetangganya maling, terus digebukin sampai meninggal. Enggak, bukan begitu. Jadi perkara kocak ini sendiri terjadi karena gini. Si Bapak Herdi ini itu sebenarnya sempat ada ketilang gitu. Dia bawa mobil terus ketilang. Nah, waktu ditilang itu surat-surat kendaraannya nggak ada. Makanya Satlantas Polresta Bandar Lampung terpaksa buat nahan mobil dia. Mobil dia sendiri ini ditahan di kantor kepolisian itu sendiri, di Polresta Bandar Lampung. Terus di hari yang sama setelah dia ditilang itu, mungkin dia nggak terima atau gimana, dia datang ke kantor polisi. Entah alasannya sama Pak Polisi apa sampai akhirnya dibolehin masuk. Tapi tiba-tiba dia masuk ke dalam, nyamperin mobil abu-abunya dia itu. Kemudian dia bawa mobil itu ke rumah. Dan sayangnya gerak-geriknya itu terekam dalam CCTV. Dia pakai baju biru, jalan-jalan gitu. Nggak ketahuan CCTV-nya di mana. Cuma penjelasan polisinya gitu, kayak dia datang kantor polisi, masuk ke mobil, diambil, cabut deh gitu. Akhirnya dia dicari sama polisi, pas disamperin di rumahnya ada dia, terus ditangkap dan diproses hukum. Mobilnya diambil, dia nggak terima, dia ngambil mobil itu, dianya yang diambil. Bagus. Padahal seharusnya ini jadi perkara tuh di sini. Padahal seharusnya dia bisa mengambil mobil itu kalau surat-suratnya ada. Jadi harusnya dia bisa kembali ke kantor polisi tersebut, ngasih kayak, nih Pak, SIM, STNK, BPKB segala macem. Tapi dia tidak bisa menunjukkan itu. Orang-orang sih curiganya tuh ini tuh mobil colongan. Orang-orang curiganya ini tuh mobil bodong, entah dia penadah, entah dia yang ngambil mobil tersebut. Maksud gua, ini bukannya menjelek-jelekan sebuah kota ya, tapi kan stereotipnya orang tentang Lampung kan demikian gitu loh. Maksudnya jadi mungkin polisinya berusaha waspada kali. Tapi dianya di penjara, lucu bener. Kamu masuk sini karena apa? Saya nyolong, Pak. Wah, nyolong apa? Emas, permata, berlian, ngerampok. Enggak, Pak, saya nyolong mobil saya sendiri. Lucu bukan? Ayo tampulin aku gitu. Nggak tahu apa yang terjadi. Lucu banget. Nah, mari kita pergi ke Instagram, di mana ada sebuah perkara yang sebenarnya udah cukup lama, tapi penyelesaiannya itu baru banget, makanya gue omongin di sini. Semuanya adalah tentang siswi-siswi yang poninya dibotakin sama gurunya sendiri. Jadi, pada tanggal 23 Agustus lalu,
Siswi SMP di Lamongan itu dikagetin sama seorang guru berinisial EN, guru bahasa Inggris gitu, yang tiba-tiba datang ke kelas ngebawa alat cukur elektrik gitu. Terus siswi-siswi ini dicukur rambut bagian depannya sampai pada pitak-pitak gini, men. Nih, lu lihat dah. Nih, ini parah banget ini. Masalahnya ada satu yang bener-bener kayaknya sampai trauma, gue yakin ini sampai sejauh ini, men. Coba lu bayangin, gila. Ditanyalah salah satu murid kan, kenapa bisa kejadian kayak gini. Salah satu murid itu ngejawab, alasannya adalah karena nggak make ciput. Buat lu yang nggak tahu, ciput itu, saya tahu ini karena saya punya istri. Hubungannya apa? Ciput itu pokoknya buat ditaruh di kepala, kayak dimasukin gitu, terus rada dinaikin supaya bagian sininya itu ketutupan kain gitu loh. Jadi supaya anak rambutnya nggak kelihatan. Rambut kan bagian dari aurat. Mungkin mikirnya kayak, oh itu harus tertutupi juga gitu. Tapi ada beberapa siswi di sekolah tersebut yang tidak menggunakan ciput itu. Entah apapun alasannya lah. Ada yang bilang karena gerah, ada yang bilang karena gerah. Mostly gerah sih. Gue nggak tahu. Gue nggak pernah make, bro. Terus alasan kenapa gurunya ngelakuin itu sendiri, kayaknya guru ini tuh pengen ngebikin murid-murid cewek di sana disiplin dengan cara ya make ciput itu. Sesimpel supaya bagian anak rambutnya nggak keluar waktu lagi pakai kerudung. Makanya gurunya tuh tiba-tiba dateng ke kelas tersebut, terus nyuruh siswi-siswi itu ngebuka kerudung, sampai akhirnya ya pada dipotong-potongin gitu. Dari penuturan beberapa orang tuh intinya ada 11 sampai 14 siswi yang rambutnya digituin, dipotong gitu. Saya disuruh Bu Endang bawa ciput, saya udah bawa. Karena belum saya pakai, akhirnya saya dibotakin dengan alat cukur rambut elektrik. Seluruh siswi perempuan kelas 9E dibotakin semua sama Bu Endang. Ada juga dari kelas 9A, B, C, D, E, dan F. Wih, men, yang kasihan ini men. Kayaknya nyukurnya tuh kayak awalnya udah dibaik-baikin, terus tangannya entah kesenggol atau apa langsung dret gitu ke belakang gitu loh. Ini masalahnya cewek-cewek gimana nggak marah nih? Cewek-cewek kalau ke salon aja loh, poninya dipotong kagak simetris sama mbak salon, mereka bisa marah. Gimana begini? Astagfirullahalazim. Terus akhirnya pihak orang tua murid pun nyamperin ke sekolah tersebut. Protes lah orang tua murid yang ada di sana karena emang aturannya itu tidak jelas. Karena pertama gini, ini bukan sekolah Islam, ini hanya sekolah negeri biasa. Maksudnya SMPN 1 Sukodadi ini bukan sekolah Islam, jadi tidak ada aturan secara saklek untuk harus menggunakan ciput tersebut. Lalu yang kedua, yang nyukur itu guru bahasa Inggris, dimana bukankah seharusnya yang bagian mendisiplinkan murid-murid itu adalah guru BK atau guru BP gitu loh. Ketidakterimaannya tuh datang dari sana. Terus akhirnya pihak sekolah pun klarifikasi dengan bilang entah terlalu sayang atau gimana, tapi Bu EN melakukan itu menggunakan alat cukur elektrik. Terus pihak sekolah pun minta maaf dan berunding sama orang tua murid untuk mohon dimaafkan ya segala macem gitu-gitulah. Mungkin sederhananya kayak tujuannya tuh benar, cuman caranya itu kurang baik, udah sesimpel itu. Dan ya orang tua murid juga sepertinya terlihat memaafkan, maksudnya kayak kata kepala sekolahnya semuanya sudah damai. Yang mana ini menjadi perdebatan tersendiri gitu loh di internet. Orang-orang di internet tuh mikirnya kayak, ya emang gak bisa ditegesin dulu, diomelin dulu, atau ngomong ke orang tua dulu, atau gimana. Dan yang jadi pertanyaan, kenapa aturan menggunakan ciput itu seolah-olah saklek banget gitu. Terus juga setelah saling maaf-maafan segala macam, Dinas Pendidikan Lamongan akhirnya ngasih sanksi kepada guru tersebut dengan tidak diberikan jam mengajar. Jadi gurunya dirumahkan lah kasarnya. Tindakan semacam ini memang tidak dibolehkan karena setiap tindakan harus dimusyawarahkan. Ini bisa menjadi pembelajaran bagi guru lainnya. Udah clear, udah saling memaafkan. Dan kabar terakhir yang gue dapet itu tanggal 31 Agustus lalu, pihak sekolah sama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara khusus berusaha memulihkan trauma tersebut dengan mendatangkan psikolog ke sekolah tersebut. Karena emang kemarahannya akan seperti apa gitu, maksudnya bagaimana cara dia bersosialisasi dengan teman-temannya yang udah ngelihat kalau rambutnya dibotakin sama guru sampai segitunya gitu loh. Boleh, soalnya gue sempet tadi kan gara-gara nyari tadi sempet ada satu berita yang ternyata
Sampai parah banget. Jadi ada berita Januari 2023 di mana ada orang tua siswa SD di Gorontalo yang nyukur rambut gurunya gara-gara anaknya dihukum. Jadi ceritanya anaknya ini dihukum. Anaknya SD kelas berapa ya, nggak ketahuan deh. Pokoknya anaknya ini SD dihukum karena rambutnya kepanjangan, dipotong sama gurunya. Anaknya ini pulang ke rumah, ngadu sama bapaknya. Bapaknya marah sama bapaknya, rambut gurunya dicukur. Lah gimana, maksud gue kayak yang, kenapa ini? Aneh banget lu. Perdebatan rambut harus rapi atau enggak itu kan masih diperdebatkan sampai sekarang kan. Karena ada di sisi kiri ada orang yang bilang kayak, oh potong rambut mah tidak ngaruh apa-apa kepada pendidikan. Orang kan pengen belajar, kenapa harus rambutnya dipotong? Emang gara-gara potong rambut otaknya jadi tumpul? Kan enggak gitu. Tapi di sisi kanan ada orang yang mikir kayak, ya itu kan bukti kedisiplinan. Orang di sekolah kan diajarin disiplin, bukan cuma belajar doang gitu. Perdebatannya nggak akan mati men. Panjang banyak. Tapi ya, gimana tentang perkara tadi? Tulis pendapat lo di kolom komentar di bawah. Sekiranya akan jadi seperti apa. Dan bahasan selanjutnya ini adalah sebuah cerita sedih, bisa dibilang cerita sedih yang dibagiin sama akun TikTok @apat13243, dimana ini adalah cerita tentang pernikahan dari si mbaknya yang seharusnya menjadi hari paling istimewa, hari paling membahagiakan dalam hidupnya sekali seumur hidup ini, tiba-tiba berubah jadi trauma karena banyaknya lalat yang ada di pernikahannya. Di akun TikToknya sendiri kita bisa lihat foto-foto yang dia kasih. Ini atap dapur, padahal dipakai buat masak. Gue tuh kalau ngeliat lalat banyak gini merinding men, sumpah dah. Ini di area dapur. Ini di tanaman. Kalimatnya sini udah disemprot pakai baygon, pakai obat lalat, tapi ya nggak ngaruh karena lalatnya itu jumlahnya sangat amat banyak gitu. Jadi tidak membantu obat-obat itu. Di sini bisa kita lihat kayak bangkunya, dekornya yang warnanya putih berubah jadi ada bintik-bintiknya gitu. Ini mungkin kita ngeliatnya kayak biasa aja karena di foto kali ya. Kalau datang langsung nggak kebayang men. Sedih banget acaranya pasti. H-1 sebelum acara resepsi, makanan adalah stop. Dan ini adalah momen yang seharusnya menjadi salah satu momen sakral men. Momen sungkeman itu gimana ya? Harus dipenuhi tangis gitu. Tapi orang malah jadi mikir sedih karena lara-laranya ini. Kasihan loh, apalagi kasihan ketika ngedenger ya omongan-omongan orang yang datang ke nikahan men. Karena gini, sebagus apapun pernikahan lo pasti akan ada yang ngomongin, pasti. Nggak akan men. Cuman kayaknya kita harus berhenti gitu, diem gitu. Ketika ngeliat ada sesuatu yang enggak, yang aneh, yang enggak kita pengen, kayaknya bagusnya diem aja. Karena yang kita nggak tahu adalah orang yang ada di nikahan itu sebenarnya lagi sedih. Lu tambah ngomong kayak gitu pasti makin sedih men. Gak nafsu makan, lihat lalat di mana-mana. Gak berani makan, takutnya ketuker sama lalat. Lihat lalat satu aja jijik, apalagi banyak gitu. Yo. Udah rumahnya di pelosok, jorok lagi lalat di mana-mana. Yo. Pernikahan ini sendiri diadakan di rumah mempelai wanita, dan di sini diceritakan ternyata usut punya usut. Lalat-lalat itu bisa datang karena pelaminannya sendiri itu posisinya cuma 3 meter dari peternakan ayam yang ada di sana. Dan inilah masalahnya gitu. Sebenarnya si mbak sama masnya yang mau nikah itu udah izin, udah bilang dari Januari kalau mereka itu mau nikah di sekitar situ waktu bulan Mei. Jadi kayak intinya udah sempat ngomong gitu, bang, sorry saya mau nikah bulan Mei gitu. Apalagi dari 7 bulan kalimatnya dia di sini. Rencana pernikahan kita udah tersebar dari 7 bulan lalu. Jadi kayak udah tahu nikahnya bakal di sana, orang-orang yang diundang bakal datang ke sana. Dan rasanya sulit sekali untuk tiba-tiba langsung ngubah tempat, ngubah venue, nyari vendor. Men, ngurusnya ribet men, sumpah. Lu kalau misalkan ngegampangin urusan nikahan, coba nikah aja pusing gitu. Lu vendornya banyak, belum yang dekor, belum yang catering, belum yang piring, belum yang sendok. Susah, ngurusin vendor susah. Jadi kayak kalau misalkan banyak yang komen kayak kenapa nggak pindah aja, kenapa nggak ini segala macem. Tidak segampang itu.
Salah satu alasan kenapa nikahannya dilangsungkan di sana karena berbulan-bulan tempat ternak ayam ini itu sebenarnya kosong. Harusnya aman dong, maksudnya ya kagak ada yang kerja di sana gitu. Tiba-tiba dia dibuka lagi gitu, peternakan ayamnya tiba-tiba buka lagi, dan masalahnya panen ayamnya itu sendiri dilakukan beberapa hari sebelum acara resepsi, sebelum acara pernikahannya. Di sini pihak keluarga cewek mikir mereka udah nggak bisa apa-apa lagi dan nggak mungkin nutup usaha ayam itu semena-mena karena takutnya disuruh ganti rugi. Kita lagi bicara soal bisnis, men. Ngurusin buat ngeluarin budget pernikahan aja udah pikiran satu, apalagi kalau misalkan suruh ganti rugi ayam, itu udah pikiran lainnya. Jadi kayak yang bisa mereka lakukan hanya pasrah. Dan masalah lainnya adalah di kolom komen ada yang sempat bilang kayak peternakan ayam ini dimiliki oleh orang yang terpandang. Ya, udah susah tuh, lu punya uang, lu punya ayam. Gue nggak tahu ya apakah ini cuma omongan-omongan yang tersebar di internet. Gue juga nggak tahu pasti. Cuman kalau misalkan lawannya kayak gitu ya sulit. Akhirnya terpaksa pernikahannya dijalankan dengan resiko yang harus diterima adalah kesedihan tersebut gitu. Tapi di sini entah kenapa gini, men. Yang gue permasalahkan tuh adalah perkara ayamnya gitu. Karena buat lo yang belum tahu ya, bikin peternakan tuh ada aturannya. Aturannya saklek. Aturannya itu bilang jarak kandang ayam dengan pemukiman warga minimal 500 meter dari pagar terluar agar tidak menimbulkan pencemaran udara, air, bau, dan kotoran beserta lalat yang ingin datang ke kotoran tersebut. 500 meter dari pagar terluar. Ini 3 meter, Bang. Gimana? Karena yang ditakutin tuh yang begini-begini. Jangankan perkara nikah deh, perkara kehidupan aja tuh nggak enak, men, kalau ada laler. Gue pernah kan kayak 1-2 biji laler masuk ke kamar tuh, itu kayak udah pusing sendiri lah, nganging-nganging. Gimana kalau banyak gitu? Lagi tidur ada laler, lagi makan ada laler, lagi jalan-jalan ada laler. Orang yang kandangnya jauh dari pemukiman aja tuh lalernya tuh masih bisa banyak gitu. Gimana yang dekat kayak gini? Itu 500 meter jauh sekali loh kalau dipikir-pikir, kalau lu bayangin ya. Di kolom komen sih mbaknya sempat ada ngomong gitu, kan ada yang nanya, kok bisa dapat perizinannya? Kan aturannya nggak boleh terlalu dekat dengan pemukiman, mbak. Si mbaknya bilang, dulu sempat kok kak minta persetujuan ke beberapa warga, tapi mama aku nggak tanda tangan. Harusnya kalau ada satu orang yang nggak tanda tangan, nggak boleh nggak sih? Apa harus ada minimalnya kayak 10 orang tanda tangan berarti boleh gitu apa? Cuman ya kita nggak tahu. Dan mbaknya juga udah pasrah. Kejadiannya kan, maksudnya pernikahannya itu terjadi di bulan Mei. Sekarang ini udah bulan September. Jadi kayak mbaknya mungkin butuh waktu beberapa lama untuk mengikhlaskan perkaranya sendiri. Dan mbaknya juga mutusin buat naikin postingan ini tanpa bermaksud menyalahkan satu pihak, tapi supaya mbaknya bisa lebih ikhlas sama apa yang terjadi beberapa bulan lalu. Sedih. Apalagi yang tadi juga Ara bahkan sempat nanya, kenapa ya fotografernya tuh nggak diedit sekalian gitu lalernya. Dan ini juga jadi perkara yang ditanyain sama orang-orang di komen gitu. Kenapa fotografernya nggak ngedit yang laler itu? Banyak yang komplain. Karena kan biasanya foto-foto kayak gini dimasukin ke ini kan, ke album nikahan gitu. Kalau misalkan album nikahannya ada lalernya gini kan jadi nggak enak. Apa mungkin karena fotografernya merasa kayak, oh job desk gue kan cuman foto sama ngedit warna-warnain doang gitu, ngilangin laler nambah lah harusnya. Apa mikirnya gitu, nggak tahu juga. Mungkin fotografernya juga udah pasrah, nggak tahu juga. Padahal ya kalau dipikir-pikir, kalau fotografernya mau manfaatin teknologi bisa tau. Jadi ada yang namanya Photoshop Beta. Lu harus langganan kalau mau download sekian gitu sebulan. Terus lu bisa select beberapa yang lu nggak pengen, terus tiba-tiba hilang aja gitu. Maksudnya 1, 2, 3 kali klik gitu, terus selesai. Tinggal select, generative fill, hilang. Cuman ya mungkin nggak tahu fotografernya. Beruntungnya sih ada salah satu editor gitu, akun TikToknya Syarif. Dia ngebantu mbaknya dengan ngilangin laler-laler yang ada di fotonya. Dan hasilnya bagus, men. Hasilnya bagus banget. Apalagi ditambahin warna juga. Props to user, respect. Keren. Nah, yang pas sungkem juga anaknya diilangin sama editornya. Tapi ya intinya setelah perkara ini, setelah ngelihat
kilas baliknya semoga mbaknya diberikan kesabaran yang makin-makin. Karena gue tahu men, ketika hari spesial lu tiba-tiba berubah jadi malapetaka dan trauma, ngiklasinnya susah banget. Semoga mbak-mbaknya bisa menjalani kehidupan seperti biasa. Dan tolong jangan dengerin orang-orang yang ngomongin mbak ini itu segala macam, karena mereka nggak tahu struggle-nya. Mau dijelasin kayak apa juga kalau emang julid mah susah ya, ngurusinnya susah. Udah tutup kupingnya, kita punya cukup tangan untuk menutup telinga kita gitu maksudnya ya. Terima kasih juga buat mas-mas tadi yang udah ngebantu ngeditin mbaknya. Respect, jaya. Dan gue nggak tahu sih, sebenarnya di kolom komen tuh banyak yang nyaranin mbaknya buat adain acara lagi aja mbak, ngunduh mantu. Jadi acaranya ada di tempat pengantin laki-laki. Cuman kan main budget men. Kalau ngomong pada kagak pakai bismillah, gue mah heran. Lu kagak tahu ngurusin nikahan susah, mahal. Halah. Dan buat lu terutama yang mau nikah, semoga dilancarkan jalannya dah men. Semoga lu bisa tenang menghadapi itu semua. Dan tolong dipastiin apa ya, kesiapan dari semua-semuanya. Karena nikah tuh sakral sekali seumur hidup. Kalau ini berantakan lu akan pusing dan susah sekali mengikhlaskannya. Mungkin lu bisa pakai WO untuk ngebantu ngurusin ini itunya. Dan ngebantu ngerencanainnya, bagus enggaknya gimana. Memang lebih budget, tapi ya ada harga ada kualitas sih harusnya. Dan tolong untuk pastikan nggak ada orang-orang yang ngeganggu nikahan lu, apalagi kalau tujuannya cuma buat kepentingan dia pribadi atau golongannya. Dah. Dan ya, gua rasa itu aja untuk video TNM kali ini. Terima kasih yang udah mau nontonin sampai habis. Cuma mau ngingetin, gua live setiap hari Senin, Kamis, Sabtu, Rabu kadang-kadang kalau lagi pengen jam 8 malam. Lu bisa dengerin podcast gue di Lunatic Podcast, ada di Spotify, Noise, dimanapun itulah. Di YouTube juga ada tapi membership. Membership dong, membership sekarang, besok harga naik. Itu aja, tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan gue tuh lagi ngebayangin ini loh, kasihannya si mbaknya, kayak di hari H, ini udah hari H nih gitu. Kayak katakanlah hamin seminggu gitu. Udah ngontek dekor yang tenda segala macem buat kayak ke alamat sini ya gitu. Terus tiba-tiba udah nyampe, udah disiapin segala macem, tapi tiba-tiba lalernya nggak bisa diatur. Pusing banget men. Gua aja ya yang udah ada WO, yang udah tahu teman-teman gua ngebantuin gua gitu, itu masih ada kepikiran sama nikahan sendiri gitu. Gimana ini? Semoga mbaknya baik-baik aja sih. Itu mental men, udah men kenanya tuh. Apalagi kayak tadi kan ada slide yang bahasannya kayak ada tetangga-tetangga yang mulutnya rusak. Kesel banget gue. Kalau nggak bisa ngebantu apa-apa, kalau kejadiannya udah begitu ya udah gitu. Semangat buat kamu pencari cuan yang sedang berusaha menghalalkan atau dihalalkan seseorang. Perjuangannya berat tapi worth it. Semangat menjalani hidup, respect, jaya. Dah, cabut ya, thank you.